Akan segala kain dia cerita dari peluh dan harapan di luarnya mengendi dalam jadi bagianmu dalam setiap langkah. Jadi kita bagaimana caranya menjadi host live, teknik interaksi dan public speaking. Kalau kemarin hanya menjelaskan tentang skrip secara formal, tapi di sini kita akan coba membahas secara detail bagaimana nanti teman-teman bisa public speaking menjadi host live. Nah, kita kembali dulu. Nah, kita kembali dulu di mana Shop Tokopedia itu bisa diakses di aplikasi TikTok. Jadi Shop Tokopedia itu sendiri adalah sederhananya TikTok Shop. Platform untuk teman-teman nanti bisa menempatkan produk teman-teman di toko TikTok. Nah, kemudian fitur apa saja yang menghasilkan di TikTok itu sendiri? Jadi ada 3. Kita bisa melalui short video, bisa menempatkan produk linknya, kemudian dari short tag itu sendiri, di mana produk kita nanti ditempatkan di dalam TikTok Shop. Kemudian yang terakhir di live shopping keranjang kuning. Jadi ketika live nanti ada teman-teman cantumkan keranjang kuning untuk produknya masing-masing. Nah, kita lanjut. Apa itu live streaming? Nah, ini jadi kalau teman-teman lihat yang dulunya orang belanja di toko offline, ada produk yang ditampilkan di bentuk fisik secara langsung, tapi sekarang sudah beralih menjadi online. Jadi bagaimana kita bisa menghubungkan antara penjual dengan pembeli itu bukan hanya dari toko offline, tapi sekarang bisa jadi online. Nah, kalau offline itu kita mungkin bertemu antara pembeli langsung 3-5 orang mungkin kewalahan. Tapi di sini ketika kita bandingkan online live streaming, walaupun kita hanya menjadi host 1 orang saja, itu bisa melayani sampai 100 komentar. Caranya bagaimana? Kok bisa? Ya tadi, ketika ada komentar, kita langsung tunjukkan barang produk kita, yang diminta apa, kemudian biar mereka langsung check out, sehingga kita saat ini sudah beralih dimana yang dulunya toko offline sudah beralih ke online. Jadi di online ini lebih simple dan mudah, dan promosinya bisa bebas tanpa batasan jarak dan waktu. Jadi teman-teman mau live streamingnya jam pagi, jam siang atau jam malam pun kita bisa manfaatkan setiap waktu yang kita luangkan. Sedangkan kalau toko offline kan kita harus mungkin jam pagi sampai jam sore kita pulang ke rumah. Nah, ini kita bisa kolaborasi ketika teman-teman punya toko offline, nanti bisa malamnya live streaming. Nah, kemudian di sini ada hubungan antara short video dan live streaming. Apa hubungannya? Jadi short video itu sendiri adalah bagaimana caranya audiens bisa kenal produk kamu. Jadi bagaimana caranya teman-teman membawakan produknya itu melalui video, audiens bisa kenal terlebih dahulu, sehingga muncul ketertarikan dan akhirnya mereka mengkonversi menjadi membeli. Nah, ini hubungannya apa? Nanti ketika kita punya audiens yang banyak, pengikut yang banyak, nanti ketika teman-teman mencoba untuk live streaming, itu mau nggak mau yang follow kita akan mengikuti juga. Nah, bisa menjadi pengikut live streaming kita, sehingga bisa memberikan traffic, dimana ini adalah saling berkaitan antara short dan live streaming. Ini saling berkaitan, dimana short video itu bisa menjadi sumber daya traffic atau penonton ketika teman-teman nanti live. Nah, di sini harus seimbang. Jadi kalau teman-teman saat ini masih buat short video terus, nah nanti sewaktu-waktu mau live, ketika live-nya udah kenceng, short videonya jangan berkurang, tapi harus konsisten juga. Jadi antara short video dan live streaming harus seimbang. Jangan kok short videonya mungkin di awal-awal sehari sekali mas short video terus ketika sudah live udah kenceng,
short videonya jadi seminggu sekali, itu jangan. Jadi harus konsisten, harus seimbang antara live streaming sama short videonya. Tujuannya untuk menarik follower dari short video menjadi konversi ke live streaming. Nah ini yang berikutnya, poin penting saat live streaming. Jadi ada kaitannya tentang popularitas dan deal. Jadi kalau teman-teman ketika live streaming di awal pasti bilang, kok sepi ya mas, nggak ada yang check out, atau mungkin penontonnya hanya sedikit. Nah ini pentingnya teman-teman harus meningkatkan popularitas dikombinasikan dengan deal. Artinya gini, di saat teman-teman live streaming mungkin masih sepi, itu memang tujuannya adalah memperkenalkan diri dulu. Jadi jangan beranggapan kalau masih sepi harus menyerah. Nah teman-teman harus tingkatkan tadi antara kombinasi short video, kemudian sambil promosi di short videonya. Misalnya memberikan, bagi teman-teman yang follow akun kami, TikTok kami, akan saya kasih komisi sebesar 20% misalnya. Nah, sehingga dari lambat laun kita mempromosikan atau mempopulerkan produk kita itu, sehingga akan meningkatkan orang yang mengunjungi live streaming kita. Jadi tadi kita harus menjaga popularitas, kemudian base deal dengan memberikan promosi. Misalnya ada paket bundling atau paket promo produknya. Nah, sehingga menimbulkan base deal, kemudian mengkonversi menjadi akun kita menjadi populer. Nah, kemudian persyaratan untuk live streaming. Jadi kalau kita live streaming itu nggak perlu harus punya wajah cantik, orangnya harus tampan. Nah itu nggak perlu. Yang penting apa? Yang penting teman-teman make up sederhana di rumah juga boleh. Yang penting sudah mandi, jangan kelihatan kusam atau kusut. Kemudian nanti kalau misalnya sudah pakai make up, kita juga masih dikasih kesempatan untuk efek filter. Nah teman-teman bisa pakai filter di TikTok Live. Nah itu bisa teman-teman gunakan. Misalnya mau dicerahkan atau diapakan, silahkan. Dan kemudian ini syarat utama harus punya 600 follower dan aktif posting selama 28 hari terakhir. Jadi kalau teman-teman hanya postingnya video mungkin 2 bulan sekali, nah itu belum memenuhi kriteria. Jadi minimal misalnya kok saya baru bisa posting 3 hari sekali, atau mungkin seminggu sekali, itu masih memenuhi kriteria karena batasnya sampai 28 hari terakhir. Dan yang paling penting adalah minimal usianya 18 tahun dan sudah punya KTP. Ini kalau live streaming harus punya umurnya 18 dan sudah ber-KTP. Kemudian, nah ini yang paling penting, teman-teman kalau live streaming usahakan ada teman untuk jagung atau teman yang membantu. Jadi kalau teman-teman sendiri itu biasanya agak kewalahan. Misalnya ada yang ngepin produknya, ada yang coba dong kak carikan untuk etalase 90. Teman-teman biasanya kalau host sendiri kan cari sendiri, oh ini saya tampilkan. Tapi kalau teman-teman ada co-host, ada yang bantu, itu mau gak mau bisa menarik live kita lebih melebar, lebih luas. Jadi ada tiktokan, saling saut menyaut. Nah jadi kalau misalnya posisi live-nya masih sepi, co-hostnya ini bisa saling membantu untuk saling menyaut. Nah misalnya, kak coba dong spill untuk jilbabnya ada berapa macam, ada 3 macam ya. Nah itu nanti hostnya bisa saling menyaut, menjawab gitu. Nah kemudian peralatan yang penting adalah smartphone itu sendiri untuk memudahkan teman-teman nanti untuk berinteraksi dengan audiens. Dan ini nggak perlu smartphone yang baik.
HP teman-teman sendiri juga bisa yang masih sederhana, tapi nanti akan berpengaruh juga ketika nanti bagaimana kualitas video yang baik itu akan direkomendasikan oleh TikToknya itu sendiri. Nah, jadi kita di awal mungkin hanya punya handphone biasa pun itu nggak masalah, tapi nanti kedepannya teman-teman harus punya progres bagaimana handphone yang sederhana ini ada penjualan, nanti saya bisa tingkatkan, mungkin beli yang Samsung atau iPhone, ya kan, iPhone 3 jutaan misalnya gitu. Jadi bisa kita upgrade bertahap sehingga kualitas video kita saat live streaming bisa baik. Jadi kalau live streaming kita di awal sudah baik, maka TikTok akan merekomendasikan live kita ini baik gitu. Kemudian lampu atau lighting. Nah, kalau teman-teman belum punya lampu, bisa pakai pencahayaan dari lampu ruangan, nggak masalah. Atau mungkin beli ring light, nah itu bisa ditaruh depan. Kemudian mikrofon ini ada fungsinya juga. Jadi kalau mikrofon, kalau kita pakai smartphone, mungkin kita ambil audio dari smartphone itu masih ada suara yang bocor. Jadi kalau teman-teman pakai smartphone, ada anak kecil berlarian, atau mungkin yang di pinggir jalan ada suara motor, ada suara truk, ya kan? Itu kan mengganggu. Jadi kalau bisa saya sarankan mungkin beli print on. Harga paling Rp30.000 juga sudah ada. Supaya apa? Kita minimkan noise-nya. Jadi suara yang dari luar ketika kita live streaming nggak ikut masuk di dalam live streaming kita. Dan yang paling terpenting adalah koneksi internet. Jadi kalau kita internet usahakan jaringannya 4G dan sinyalnya nggak merepet-merepet. 4G itu harus full 4, misalnya 4, jangan yang sinyalnya hanya 2. Nah itu biasanya live stream kita akan menjadi terganggu. Nah kalau mau stabil ya kita harus memang pakai yang WiFi kayak gitu. Kemudian lanjut, nah ini level up. Jadi kalau teman-teman nanti bisa menggabungkan atau mencolokkan gambar ke bagian laptop, itu nanti kita masuk ke aplikasi TikTok Live Studio di laptop. Nah ini kita nanti bisa tambahkan stiker-stiker. Nah ini nanti syaratnya harus punya 1000 follower, sama harus videonya aktif, minimal posting per hari. Jangan sampai selama 28 hari tidak posting. Karena apa? Nanti akses live-nya yang berikutnya ini syaratnya live-nya tidak diblokir karena ada violen atau pelanggaran. Nah ini adalah untuk meningkatkan nanti ketika teman-teman sudah punya 1000 follower, ya kan, itu bisa pakai aplikasi TikTok Live Studio. Nah ini bisa menambah kualitas tampilan nanti ketika live streaming lebih maksimal lagi. Jadi pakai laptop nanti. Oke lanjut. Nah di sini aspek untuk meningkatkan performa host. Nah dari penampilan luar tadi harus kita menarik ya tampilannya, kemudian menatap kamera, looks di kamera, ekspresi dan gestur. Jadi harus senatural mungkin. Kalau misalnya wajah kita ceria, senyum, orang kan memandangnya enak gitu. Kemudian suara, dan ada kemudian skrip saat live yang kemarin kita sudah bahas. Nah ini yang berikutnya tadi penampilan luar. Jadi make up tidak perlu, yang penting teman-teman pakai pakaian yang sesuai dengan kondisi ruangan atau kondisi produk teman-teman. Nanti saya akan bahas di belakang. Nah di sini teman-teman kalau misalnya bangun tidur itu jangan langsung live, tapi harus minimal harus sudah mandi, ya kan? Terus pakai parfum supaya ada gairah positif. Oh iya ya, saya ini mau ketemu orang nih, saya harus penampilan rapi. Mungkin parfum itu sendiri juga bisa menjadi penyemangat teman-teman agar bisa live secara maksimal. Nah ini yang saya maksudkan tadi, look di kamera harus seperti apa. Jadi kalau saya jualan jilbab itu bisa produknya saya pakai. Kemudian dari konsep rumah, misalnya home living, saya misalnya jualan spring bed, saya mungkin bisa pakai baju tidur.
kemudian belakangnya mungkin spring bandnya. Jadi harus sesuaikan dengan produk kita itu sendiri. Dari konsep rumah, kemudian make up, atau mungkin kita harus pakai baju santai. Nggak mungkin saya jualan bed cover pakainya pakai jas mungkin, nah, kan nggak relevan. Jadi harus serelevan mungkin dengan produk kita yang akan kita bahas. Bisa kita kenakan sendiri, atau mungkin kita pakaian yang sesuai dengan background kita, kayak gitu. Ekspresi dan gestur. Nah, tatapan muka harus fokus ke kamera. Jadi teman-teman kalau misal live itu kadang suka ada komenan, mungkin agak ke bawah sedikit ya. Lihat komenan, oh ini ada yang masuk nih, ada yang mau tanya-tanya. Nah, itu usahakan teman-teman harus fokus, minimal harus ke kamera terus, satu arah. Orang biar gak bingung audienya, oh orang ini ternyata lagi santai apa gimana ya, apa saya swipe aja ya, atau saya scroll aja ya, gak ada gunanya. Jadi kalau bisa seminimal mungkin teman-teman harus searah, fokus ke kamera terus. Bisa mungkin pakai 2 HP, dijejerkan 2, ya kan. Mungkin lirik sedikit ada komen apa enggak, itu kalau host sendirian. Tapi kalau pakai co-host kita lebih nyaman lagi, kita tinggal fokus ke depan, fokus ke kamera, tinggal promosikan produk kita. Nah, yang berikutnya, keluarkan emosi tanpa ragu. Jadi kita main lepas saja. Jangan ada yang ditahan-tahan. Jangan beri senyum palsu dan jadilah dirimu sendiri. Artinya gini, kalau karakter saya mungkin suka emosi atau marah, ya silahkan keluarkan. Atau mungkin teman-teman suka pakai komunikasi logat daerah, dialek, itu teman-teman keluarkan. Ada ciri khas nanti. Oh misalnya Mas Aziz ini jualan gelas make-upnya, gelasnya suara dialeknya Jawa Tengah Medok, misalnya kayak gitu. Itu keluarkan aja. Jadi ada ciri khas dari gestur dan ekspresi dari Mas Aziz itu sendiri. Nah, kemudian penguasaan suara. Jadi nada bicara tidak boleh flat, buatkan ciri khas tadi. Nah, kemudian stamina. Jadi kalau kita live, jangan saat awal-awal kita mungkin semangat, suaranya tinggi terus, nanti belakangnya kendu-kendu ya kan. Itu akhirnya teman-teman jadi ngedrop. Maunya live 2 jam bisa maksimal, malah mungkin 1 jam aja udah kecapean karena sudah terhabiskan waktunya di awal-awal. Nah, jadi teman-teman harus bisa menjaga stamina sebelum live ya kan. Atau mungkin sambil tadi tiktokan dengan co-hostnya. Jadi kalau teman-teman ada co-host gak usah khawatir, Mas nanti untung saya harus kebagi 2. Justru itu nanti malah bisa lebih maksimal, live-nya semakin ramai, nanti bisa memberikan keuntungan antara teman dengan co-hostnya. Co-host ini bisa saudara sendiri dulu boleh, atau adiknya, kakaknya, atau mungkin teman dekatnya untuk membantu ya kan. Nanti bisa dikasih komisi sedikit juga nggak masalah. Yang penting diusahakan kalau live itu bisa ada host dan co-host, itu yang direkomendasikan oleh TikTok. Nah, ini yang kita bahas kemarin. Cuma di sini kita akan menambahkan ada script permintaan follow. Jadi jenis script ini diantaranya ada script opening, script pengenalan produk, script permintaan CO, kemudian script transisi, script interaksi, dan script permintaan follow. Nah, usahakan teman-teman jangan flat seperti ini. Check out sekarang yuk di payment aja, tap-tap layar dulu, langsung di check out, komen-komen dulu ya. Nah, ini artinya kita harus kasih tahu audien itu produk kita terlebih dahulu. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk kok langsung kita bilang orang untuk check out. Nah, yang paling penting adalah kita harus memperkenalkan produkmu apa sih, kemudian manfaatnya apa, apakah itu menjadi solusi untuk audien untuk kedepannya. Jadi teman-teman harus menjelaskan dari awal terlebih dahulu perkenalan. Oke, kita bahas yang pertama yaitu bagaimana kita membangun kepercayaan teman-teman, kepercayaan audien di saat kita live streaming nanti. Jadi bagaimana audien itu bisa bertahan ketika nanti live room.
Nah itu kita harus kepoinnya apa? Menjelaskan siapa saya, apa yang saya lakukan, kemudian manfaatnya apa, mengapa orang butuh produk Anda. Nah bagaimana caranya nanti audiens mendapatkan benefit dari saya. Nah ini saya kasih contohnya. Sudah saya buatkan skripnya. Halo, salam kenal semua. Perkenalkan, saya Muhammad Evando. Saya balik lagi nih di live saya Vando Clothing nih. Hari ini aku akan live jual-jual kaos kemerdekaan kece nih. Kita punya kaos apa aja? Banyak pilihan nih. Kita punya kaos kemerdekaan, kita punya kaos kemerdekaan lagi nih. Kita punya banyak pilihan nih spesial buat hari ini. Kita tersedia banyak ukuran juga nih spesial buat hari ini. Buat kamu yang follow aku, karena kalau kamu sudah follow aku, kamu akan dapatkan voucher pengiriman, voucher free ongkir, diskon ongkirnya nih kalau kamu yang jauh-jauh. Yuk kamu follow dulu aja. Gimana caranya buat dapatin benefitnya? Kamu harus follow dulu. Jadi di sini kita lihat, saya harus memperkenalkan saya siapa, brandnya apa, ya kan? Produkmu apa? Kemudian yang paling penting ada promosinya apa. Nah, biar audiens itu sendiri sudah tahu, oh, ternyata ada voucher pengiriman, ada voucher free ongkir, ya kan? Yang terakhir, jangan lupa kamu ajak mereka untuk follow akun kami agar nanti dapat keuntungan yang lainnya. CO Payment. Jadi bagaimana cara pandang viewer ketika mau check out, bagaimana audiens itu sendiri bisa terpengaruh teman-teman agar mau segera check out, dan bagaimana caranya agar mereka rugi nih kalau saya nggak check out sekarang juga, merasa nggak enak atau mungkin takut stoknya habis. Yang pertama rumusnya adalah kita harus selling point produk, kemudian menghilangkan keraguan, menciptakan urgensi, atau mungkin membuat stoknya terlihat terbatas. Skrip pengenalan produk, jadi bukan CO Payment. Jadi bagaimana teman-teman nanti bisa orang itu percaya, dan kita harus punya produk kita itu harus bisa kita perkenalkan dengan skrip pengenalan produk. Jadi sini saya contohkan, misalnya gini, oke teman-teman, hari ini kita punya kaos kemerdekaan, kaos dari Vando Clothing nih, buat teman-teman yang mau tampil beda di saat hari kemerdekaan nih, buat teman-teman yang suka bawa kaosnya lebih dari satu, atau teman-teman yang mungkin suka keringatan sehingga setiap hari bisa 3 kali gonta-ganti kaos. Aku punya kaos yang ada kantong ziploknya. Kantong ziplok ini bisa kalian bawa, bisa kalian taruh di tas, atau kalian mau bawa kaosnya sehari-hari juga bisa. Dan ini bisa digunakan kembali dan tidak gampang rusak. Nah kaosnya sendiri ini karena teman-teman tadi katanya suka keringatan, aku punya kaosnya ini bahannya adem dan flowy banget, sehingga yang pastinya bahannya bagus ya, nggak kaku-kaku. Biasanya yang kaku-kaku suka bikin gerah. Nah tadi tuh kakak siapa tuh, kakak Astri yang katanya gerah. Ini kaosnya nggak gerah nih, langsung aja dipilih kaosnya di etalase 1 ya kak. Harganya berapa? Harganya dimulai 90.000, harganya 90.000. Bahannya apa? Bahannya Kambet 30S. Jadi ini bahannya 30S ya teman-teman, ukurannya tersedia lengkap, sehingga kalian nggak perlu ganti kaos ataupun nggak repot, tinggal dipakai aja. Nah ini gampang dicuci, cepet kering, sablonnya tidak mudah luntur. Kalau kakak sering ganti kaos, ini cocok deh, langsung aja dicek di etalase satunya. Nah jadi skripnya kurang lebih panjang kayak gini. Kemudian lanjut aja, yang berikutnya ada skrip CO Payment yang tadi saya bahas. Nah kita harus mempengaruhi pembeli dengan stok terbatas. Kalau kakak mau kita keep stoknya, kita prioritaskan pengiriman, langsung aja kakak bisa segera check out. Nah kalau kakak kota lain, kalau ke kota situ gratis ongkir kak. Oh iya, jadi gini, jadi kita lakukan interaksi. Misalnya
Kakak dari mana? Kakak dari Medan. Oh, oke, kalau kakak dari kota Medan itu gratis ongkir kak. Langsung aja masukkan ke keranjang. Stoknya tinggal 10. Kalau kakak ini mau, kita keep stoknya. Kita masukkan prioritas pengiriman hari ini. Nah, kamu bisa dapat harga berapa? Nah, ini salah satu bagaimana kita integrasi. Yang kedua, misalnya dia membandingkan. Nah, Kak, di toko sebelah itu kok harganya 35.000. Nah, kita bisa bandingkan. Oke kak, kalau kakak beli harga di sana 35.000, kita kasih harga yang lebih murah banget lagi. Kita harga dari 35.000 atau di harga 25.000 kak. Nah, kalau kakak di situ harganya dapat segitu, kakak bisa pertimbangan lagi deh. Di sini kita lebih diskon lagi, dapat lebih murah lagi di harga 25.000 tadi. Kalau kakak mau silahkan check out. Ini jangan ngaco ya, maksudnya asal jangan ngaco itu artinya kita nanti ketika menawarkan produk harganya rendah, tapi kita malah ngaconya bisa jualnya di harga lebih tinggi 500.000 misalnya. Nah, ini di sini harus teman-teman perhatikan karena nanti bisa masuk pelanggaran. Nah, ini ada contoh berikutnya. Yuk yang mau check out kita kasih waktunya 10 menit aja. 10 menit lagi barangnya akan kita hapus. Kita udah gak spill yang ini. Kalau kalian mau waktunya tinggal 9 menit nih, waktunya semakin berkurang dan stoknya semakin menipis. Wow, stoknya dari 10 sekarang tinggal 7. Wah, ada yang check out lagi nih. Stoknya tinggal 6. Ayo kamu yang mau check out apa enggak? Silakan, mau ditinggal atau mau check out sekarang juga. Nah, kita nanti bisa nyebutkan nama samaran. Jadi kalau misalnya di live itu tidak ada nama kakak Fitri, ya kita pura-pura aja nyebutkan, wah ada kakak Fitri nih, kakak Fitri jadi check out gak nih? Kita keep sampelnya, kita keep stoknya untuk kakak Fitri. Gimana kakak Fitri? Jadi ini adalah kombinasi gimmick yang teman-teman nanti bisa pertimbangkan. Gak harus ada wujudnya yang live itu siapa namanya, gak peduli, yang penting kakak harus bisa nyiptakan gimmick supaya audien lain itu mengira, oh iya ya, oh ada Kak Fitri ternyata sudah pernah datang atau mungkin ikut live kita. Nah, itu adalah salah satu trik. Jadi contoh yang lain, script transisi. Jadi teman-teman, kalau kita jualan produk, bagaimana kita nanti antara produk satu dengan produk lain itu harus saling continue. Jangan berhenti di produk satu, habis itu kita mandek saja. Tapi kalau bisa kita punya 2-3 produk, kita nanti bisa lanjut ke produk berikutnya. Jadi kalau kita cek di sini contohnya, ayo siapa lagi yang mau kaos kemerdekaannya? Tinggal 3 menit. Oke, tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit lagi. Habis ini aku mau kasih kaos yang lebih spesial. Ini desainnya lebih keren dan pastinya lebih bagus, super sekali, lebih premium, ada harga, ada kualitas. Nah, di sini teman-teman bisa tingkatkan dari yang produknya mungkin yang di awal tadi masih biasa-biasa saja. Nanti yang kedua kita tampilkan yang lebih menonjol. Oh, ternyata ada produk yang lebih maksimal lagi yang ditampilkan dari Hado Clothing misalnya. Nah, jangan malu-malu kalau teman-teman malu-malu yang murah-murah. Gak apa-apa nih, aku kasih yang premium dengan harga yang worth it, yang ada di live aja ya. Kita tunggu, kita hitung. Oke, masih ada yang mau kaos ini enggak? Masih ada yang mau kaos ini enggak? Kita tunggu ya. Kita hitung sampai 5. Jadi kita harus ulang-ulang terus kata-kata kita. Sampai 5. Kalau belum ada yang check out tadi, belum ada yang check out langsung aku hilangkan barangnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Sekarang yang mau desain berikutnya, ini ada desain kemerdekaan tema Jayalah Indonesia. Ayo siapa yang mau? Nah, jadi kita langsung transisi dengan cara kita kasih seperti ini tadi. Kita kasih panic buying. Nah, panic buying. Jadi kita kasih hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terus kita bertransisi untuk produk yang lebih baik lagi misalnya. Ini ada salah satu cara untuk script transisi.
Kemudian skrip interaksi. Bagaimana teman-teman nanti bisa meningkatkan loyalitas audiennya agar nanti bukan kita bisa mancing loyalitas walaupun itu gimmick. Nah, maksudnya gini, kita bisa sebutkan salah satu nama walaupun nama itu mungkin di dalam live kita orangnya itu samar-samar atau akun palsu, atau misalnya ini bukan audien resmi ya, jadi audien yang kita samarkan namanya Rifka supaya audien lain mengira bahwa ada yang loyal namanya Rifka. Nah, ini contohnya seperti ini. Halo kakak Rifka, terima kasih sudah datang di live-nya Fando Clothing. Kemarin aku lihat kakak join lagi. Wah, kakak Rifka datang lagi nih. I love you kakak Rifka, miss you. Nah, jadi kita pura-pura aja supaya audien lain itu merasakan bahwa oh iya ya, di live-nya Fando Clothing ada kakak Rifka yang sudah sering hadir di live-nya Mas Fando misalnya. Gak apa-apa kalau kakak gak cek, gak apa-apa, tapi tolong ramein ya kak. Makasih ya kakak, kamu udah kamu udah follow belum? Coba ajak bunda-bundanya, kakak-kakaknya, teman-temannya buat follow kita ya. Aduh kakak Rifka terima kasih udah join lagi. Nah, jadi teman-teman harus apa ya, pura-pura aja, gimmick skrip interaksi supaya mancing loyalitas orang lain. Kita bisa mulai dari panggil namanya, mungkin bisa mulai dari kotanya, atau kita sapa aja nanti. Nah, pada akhirnya banyak audien yang bisa stay lama, nah, sehingga bisa menambah traffic teman-teman. Nah, ini yang paling penting dalam skrip SEO payment atau checkout, kita harus bisa menghitung metrik-metriknya. Jadi kalau kita misal live-nya nanti durasi kurang lebih kok habis di 15 menit, maka teman-teman bisa kolaborasi. Mungkin nanti bisa openingnya dulu, atau mungkin dicampur setelah itu ke interaksi, atau mungkin baru ke CO payment. Yang penting nanti teman-teman jangan sampai berhenti di live itu hanya dia membisu. Nah, teman-teman, skrip ini di awal bisa diulang-ulang dari skrip yang opening atau mungkin skrip pengenalan produk, itu harus saling muter terus. Nah, skrip yang opening itu sebagai pemanasan di awal, basa-basi. Jadi kalau teman-teman nanti sudah muter sampai bawah, ya kan, nanti kembali lagi skrip pertama untuk bernafas lagi dari awal. Nah, ini yang bawah saya kasih catatan. Makin banyak viewer, makin banyak yang stay saat live teman-teman. Jadi jangan salahkan viewernya. Viewer itu nanti akan direkomendasikan oleh sistem berdasarkan orang-orang yang memang rekomendasi yang akan mau beli produk teman-teman. Jadi memang dalam sistem algoritma TikTok itu bukan kita langsung ujuk-ujuk dapat viewer yang besar, tapi nanti bertahap, lambat laun viewernya itu akan bertambah seiring yang direkomendasikan. Nah, jadi bukan hanya viewer orang yang suka main buka game terus ketika kita live juga bisa ikut nimbrung, tapi dari TikTok sendiri itu sudah mencarikan, nah sistemnya sudah mencarikan siapa saja akun yang rencana untuk beli produk yang relevan dengan produknya teman-teman. Nah, ini yang penting di awal-awal, kita harus cari follower dulu. Kita bisa nanti jualan dari produk yang murah-murah dulu, sambil nanti berkembang bisa tingkatkan barang-barang kita lebih menjadi mahal. Nah, karena kita harus cari popularitas, maka teman-teman tadi bisa manfaatkan produk yang ringan atau produk yang lebih rendah dari harga normal. Bisa komisinya dinaikkan, ya kan? Promonya ditingkatkan supaya nanti bisa meningkatkan popularitas. Nah, ini skrip yang beda ini adalah bagaimana teman-teman nanti bisa praktek mulai membuat skrip untuk openingnya dulu. Nanti praktek ya, public speaking. Jadi bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Nanti bacakan skripnya, misalnya skrip openingnya seperti apa dibacakan gitu. Boleh niru kayak gini, nanti bisa saya koreksi. Nah, nanti teman
teman-teman kan bisa, oh kurangnya apa nih, nah nanti bisa ditingkatkan ke depannya. Untuk alternatif, kalau kemarin sudah buat skrip yang pertama disimpan, ini ada cadangan untuk skrip yang kedua. Untuk imajinasi teman-teman nanti ada banyak wawasan. Oh kalau mau live, aku mau pakai skrip yang ini nih, mau pakai skrip yang ini, ada banyak pilihan. Monggo dibuat dulu yang pertama dulu, skrip opening. Nanti berdiri aja satu persatu, dibacakan skripnya, boleh baca, jadi nggak usah bingung. Mas aku kok deretik mas, nggak usah takut karena live itu memang tujuannya agar teman-teman bisa mandiri, bisa pede di depan kamera, ya kan? Kalau kita nggak latihan, nanti ini kan persaingannya bukan satu komplek ini aja, seluruh Indonesia. Nah, teman-teman kalau nggak mau mencoba ya akan tergerus, tertinggal dari yang lain. Ini kalau bisa kita akan coba latihan public speaking dulu. Oke gitu ya, buat skrip yang pertama dulu, opening. Boleh ditiru produknya nanti dari teman-teman, misalnya mbaknya sembako ya tulis saja produknya apa kayak gitu.